Kementerian PDT terbitkan Permendes Nomor 10 Tahun 2025 untuk persetujuan pembiayaan Kopdes Merah Putih. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kemendes PDT menerbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme persetujuan dari Kepala Desa terhadap pembiayaan Koperasi Desa Kopdes Merah Putih. Beleit yang ditandatangani langsung oleh Mendes PDT Yandri Susanto pada tanggal 12 Agustus tahun 2025 ini jadi pijakan hukum penting dalam pelaksanaan pendanaan koperasi di tingkat desa. Permendes Nomor 10 Tahun 2025 ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi. Saat PMK terbit, kami langsung menyusun Permendes bersama Pak Wamen dan seluruh eselon 1 dan jajaran, kata Mendes Yandri didampingi Wamendes PDT Ahmad Riza Patria saat memberikan keterangan pers di kantor Kemendes PDT, Jakarta, Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Permendes ini telah melalui proses harmonisasi dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Sekretariat Negara. Hari ini kami umumkan bahwa Peraturan Menteri Desa Nomor 10 Tahun 2025 tentang mekanisme persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih diundangkan dalam Berita Acara Negara Nomor 593 tanggal 12 Agustus tahun 2025, ujar Mendes Yandri. Permendes ini memberikan kerangka hukum dan operasional bagi Kepala Desa untuk memberikan persetujuan atas pembiayaan Kopdes Merah Putih, khususnya yang berasal dari dana desa. Seluruh proses persetujuan harus berdasarkan hasil musyawarah desa, menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas. Regulasi ini tidak hanya memberi kewenangan kepada kepala desa untuk menyetujui pembiayaan Kopdes Merah Putih, tetapi juga menetapkan 3 kewajiban penting. Pertama, kepala desa wajib mengkaji proposal rencana bisnis Kopdes dan dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan. Kedua, kepala desa berkewajiban mengoordinasikan Kopdes agar memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman pokok, bunga, margin, atau sil pinjaman sesuai perjanjian. Ketiga, kepala desa harus memberikan surat kuasa kepada KPA BUN untuk menyalurkan dana desa insentif atau transfer khusus ke rekening pembayaran pinjaman jika dana yang tersedia tidak mencukupi. Permendes 10/2025 juga mengatur skema manfaat langsung bagi desa dari keuntungan Kopdes Merah Putih. Kopdes diwajibkan memberikan imbal jasa kepada pemerintah desa sebesar sekurang-kurangnya 20% dari laba bersih usaha setiap tahun, kata Mendes Yandri. Imbal jasa tersebut dicatat sebagai pendapatan sah dalam Apdes dan harus disampaikan dalam rapat anggota tahunan. Dana ini dapat digunakan untuk mendukung pembangunan desa, mulai dari infrastruktur hingga pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, kehadiran Kopdes tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi di desa, tapi juga menghadirkan manfaat real yang kembali ke desa. Regulasi ini juga menjelaskan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dibiayai melalui koperasi desa. Kegiatan tersebut mencakup operasional kantor koperasi, pengadaan sembako, klinik desa, apotek, pergudangan, logistik, hingga layanan simpan pinjam. Permendes ini diharapkan dapat memperjelas terkait mekanisme pembiayaan Kopdes Merah Putih, serta memperlancar realisasi Kopdes Merah Putih di seluruh pelosok Indonesia. Dengan begitu, kemandirian ekonomi desa dapat tumbuh dari bawah, berbasis gotong royong dan kepercayaan sosial. Turut hadir dalam keterangan pers ini Sekretaris Jenderal Taufik Majid, Inspektur Jenderal Teguh, pejabat tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes